Ubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat matematika. Yang pertama, kecepatan maksimum kendaraan saat melewati jalan raya di depan sekolah adalah 20 km per jam. Nah, di sini dimisalkan kecepatannya itu adalah X, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budi Tari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, apa saja yang kita akan pelajari yaitu tanda pertidaksamaan, kemudian bentuk pertidaksamaan linier satu variabel, serta penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Baik, untuk mempelajari lebih awal ya tentang pertidaksamaan, lebih baik kita tahu dulu ya tanda-tanda pertidaksamaan ya, itu apa saja gitu ya. Jadi ada tanda pertidaksamaan. Kalau kemarin kita belajar tentang persamaan, tanda yang menghubungkan hanyalah tanda sama dengan saja ya. Tapi kalau di sini ada beberapa tanda. Nah, di sini ya, tanda seperti ini yang pertama itu kita baca kurang dari, gitu ya. Kemudian yang kedua ini itu bisa kita baca dengan kurang dari atau sama dengan. Kemudian atau bisa juga dibaca tidak lebih dari, atau bisa juga dibaca dengan paling banyak atau maksimum gitu. Nah, berikutnya untuk tanda yang ketiga ini dibaca dengan lebih dari. Kemudian yang keempat, seperti ini ya tandanya, bedanya hanya ada tanda sama dengannya saja. Ini dibaca lebih dari atau sama dengan. Kemudian, atau bisa juga dibaca tidak kurang dari. Nah, kemudian yang terakhir, bisa juga dibaca dengan paling sedikit atau minimum. Baik, kita langsung ke contoh soal untuk bisa memahami bagaimana menuliskan kalimat matematikanya. Ubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat matematika. Yang pertama, kecepatan maksimum kendaraan saat melewati jalan raya di depan sekolah adalah 20 km per jam. Nah, di sini dimisalkan kecepatannya itu adalah X, begitu ya. Kecepatannya dimisalkan dengan X. Nah, di sini ada kata-kata apa saja yang harus kita garis bawahi? Di sini adalah maksimum. Kemudian kecepatan ini dimisalkan dengan tanda X. Maka kita bisa menuliskan kalimat matematikanya adalah X, begitu ya. Di sini maksimum berarti di sini kurang dari atau sama dengan 20, begitu ya. So. Kemudian nomor 2, Budi membutuhkan paling sedikit 4 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Nah, di sini kita garis bawahi yang harus kita perhatikan adalah Budi membutuhkan paling sedikit ya, paling sedikit 4 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Nah, di sini banyaknya kertas dimisalkan dengan tanda X begitu. Maka X-nya X ya, gitu. Paling sedikit 4 lembar berarti lebih dari atau sama dengan 4. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, coba dilihat ya, di sini saya menampilkan beberapa tanda ada persamaan, kemudian ada pertidaksamaan ya.
Nah, di sini mana sajakah yang termasuk pertidaksamaan linier satu variabel? Perhatikan di sini yang pertama 2Y ditambah 7 sama dengan 28. Ini apakah termasuk pertidaksamaan atau persamaan? Nah, di sini ada tanda sama dengan ya teman-teman, maka di sini bukan PTLSW. Ya, bukan PTLSV atau bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Atau bisa juga disebut dengan persamaan. Persamaan linier satu variabel. Kemudian yang berikutnya 2x ditambah 8 kurang dari 30. Nah, di sini ini adalah PTLSW yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian berikutnya 4x pangkat 3 ya ditambah 10 lebih dari 35. Ini bukan PTLSW. Bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena ini ada tanda pangkatnya 3. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah 2x ditambah 5 lebih dari 6x. Nah, ini merupakan PTLSV ya. PTLSV merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian yang terakhir ini adalah juga merupakan PTLSV begitu. Nah, ini berikutnya menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, bagaimana cara menentukannya ya? Kita tentukan di sini 3x dikurangi 5 ya, kurang dari 10. Nah, di sini kita kerjakan yang tidak bervariabel x, maka kita pindah ruas ke ruas kanan. Kita tuliskan seperti ini. 3x ya. Berarti ini dipindah ke ruas kanan ya. Ini menjadi positif, begitu ya. Ini berarti 10 ditambah 5, begitu ya. Kemudian 3x ya kurang dari 15. Itu maka x-nya berapa? Nah, ini untuk menghilangkan angka 3, berarti ini sama-sama dibagi dengan 3, atau bisa juga seperti ini ya teman-teman. 3x ya, untuk menghilangkan angka 3 bisa juga dibagi seperti ini ya. Ini berarti ruas kiri dan ruas kanan kita bagi, sama-sama dibagi dengan angka 3. Maka x-nya kita peroleh berapa? Ini adalah 5, begitu ya. Ini x kurang dari 5. Gitu. Kemudian berikutnya yang nomor 2. 3x ditambah 7 lebih dari 1. Nah, nomor 2 ini, maka kita kelompokkan sama seperti yang tadi. Tetap ini ya, 3x ini tetap. Nah, ini yang dipindah ke ruas kiri, begitu ya. Kanan, maaf. Berarti ini jadi tanda minus ya. 1 dikurangi 6. Itu ya. Maka 3x lebih dari
Ini min berapa ini ya? Min 5 ya. Min 5 ya teman-teman ya. Tuh. Maka X-nya berapa? X-nya sama-sama kita bagi 3 ya untuk menghilangkan angka 3-nya. Dari min 5 ini sama-sama dibagi 3 juga. Berarti ini X lebih dari min 5/3. Begitu. Kemudian berikutnya nomor 3. 5X ditambah 9 kurang dari atau sama dengan 4X ditambah 1. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di sini ada ruas kiri, ada tanda variabel X ya. Nah, di sini ruas kanan juga ada tanda variabel X. Maka kita harus kelompokkan dulu yang bervariabel X. Di sini saya kelompokkan ke ruas kiri, 5X, maka ini saya pindah ke ruas kiri ya. Ini saya pindah ke ruas kiri, dia nanti jadi tandanya minus 4X, begitu. Kemudian ini kurang dari atau sama dengan, nah ini 9 kita pindah ya ke ruas kanan, begitu ya. Nanti dia tandanya juga berganti, berubah ya, begitu. Ini 1 kurangi 9. Nah, maka ini 5X dikurangi 4X, hasilnya adalah X, begitu ya. Kurang dari atau sama dengan min 8, gitu. Nah, berikutnya adalah nomor 4. Nomor 4 itu adalah 7X dikurangi 4 lebih dari atau sama dengan 5X ditambah 12. Perhatikan di sini kita kelompokkan yang variabel X, berarti 7X. Ini yang pindah ruas angka 5X-nya ya. Berarti min 5X ya, lebih dari atau sama dengan min 4 kita pindah ruas, berarti ini 12 ditambah 4, begitu. Di sini 7X dikurangi 5X, hasilnya adalah 2X. Ya, ini lebih dari atau sama dengan 16. Nah, di sini untuk menghilangkan angka 2, berarti kita sama-sama membaginya dengan angka 2. Ya. Ini juga sama, 16 dibagi 2, begitu. Hasilnya X lebih dari atau sama dengan 8. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 5. Nah, oh iya, ini harusnya nomor 5 ya teman-teman. Ini, bentar. 5. Ini soal yang kelima adalah X dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 5. Nah, di mana X adalah bilangan bulat, begitu ya. Ini sudah ditentukan, X adalah bilangan bulat, begitu. Kemudian kita cari X min 1. X min 1 lebih dari atau sama dengan 5. Maka kita pindah yang tidak bervariabel X ke ruas kanan, begitu ya. Maka ini kita pindahkan 5 ditambah 1, begitu. Kita dapatkan hasilnya 6 ya. Nah, di sini sudah ada keterangan ini adalah 5X anggota bilangan bulat. Maka kita bisa menentukan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Atau bisa juga dengan garis bilangan, begitu. Ini mulai angka 0 misalnya ya. Misalnya ada angka 0 di sini. Ini min 1. Nah, di sini 1, 2, 3, 4,
5, 6. Nah, ini perhatikan di sini karena dia menunjukkan lebih dari atau sama dengan, ya. Lebih dari ada atau sama dengan, maka ini saya buletin ya, teman-teman. Ini saya buletin. Nah, ini karena dia ada tanda sama dengannya. Kemudian arahnya saya ke arah panahnya ini, ke arah kanan karena lebih dari atau sama dengan 6. Itu ya. Tuh, ini tanda panahnya seperti itu. Jadi untuk HP-nya, maka kita peroleh atau himpunan penyelesaiannya itu adalah berapa? Kita tuliskan 6, kemudian 7, 8, dan seterusnya. Gitu. Kemudian untuk berikutnya, oh ya, sudah selesai ya. Saya kira masih ada lagi. Nah, ini semoga bisa dipahami, teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambahkan wawasan kita untuk bisa lebih memahami tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, terima kasih ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.